Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan. Kuasa dosa dipatahkan. Umatnya dipulihkan. Untuk bergerak menuai jiwa-jiwa di akhirnya akhir zaman. Bersama kuasa darah Yesus dan kuasa kesaksian kita. Sehingga semua bangsa, kaum, bangsa dan bahasa sujud menyembah Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Bangkit Gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit, semua bangkit. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Yes, maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa
Tepuk tangan, rebut Indonesia. Bangsa-bangsa dari kuasa kegelapan kepada kuasa Roh Kudus yang tercurah atas Indonesia dan bangsa-bangsa. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Di rumah sudah masing-masing dalam hadirat Tuhan. Urapan Roh Kudus yang ajaib memulihkan kita umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, kita orang percaya. Sehingga kita bangkit menjadi pelayan-pelayan Tuhannya. Murid yang bertumbuh jadi mempelai. Dan kita menyelesaikan amanat agung sampai Maranatha. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Dengan sukacita Roh Kudus tercurah atas hidup kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Yes, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya.
kuasanya, nyata kuasanya. Tepuk tangan bersama-sama, haleluya. Nyata kuasanya Roh Kudus tercurah atas setiap hidup kita. Dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sewaktu Musa menerima pesan dari Tuhan Allah, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Musa terus maju. Aku akan kirim malaikatku menyertaimu. Karena orang Israel sering tegar tengkuk, keras kepala dan tidak mengikuti perintah dan tuntunanku. Tapi Musa berkata, bila engkau tidak besertaku Tuhan, tidak cukup hanya malaikatmu, bila engkau tidak besertaku, kami gak mau berjalan. Pimpinlah Tuhan jalan kami, langkah kami. Terus tiang apimu di malam hari, tiang awanmu di siang hari, bahkan hadiratmu, kehadiranmu menyertai sampai kami ke tanah perjanjian. Dan Tuhan mendengar doa Musa. Kita terdengar doa yang indah ini. Bila engkau tidak beserta kami tidak mau berjalan. Yes. Bila engkau Tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, Dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, tak mau berjalan Bapa, ku tak mau memasuki tahun-tahun ke depan, akhirnya akhir zaman ini. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku pimpinlah dengan kasih karunia-Mu. dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu Tuhan, Langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu Yesus. berjalan Nyatakanlah dalam kemuliaan-Mu. Roh-Mu. Nyatakan Dan berjalanlah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. dan berjalanlah Yes, Lord. denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan,
berjalan hanya bersama-Mu, bersama kemuliaan-Mu Bapa Yesus dan Roh Kudus. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu di pribadi kami, di keluarga kami, di pekerjaan dan bisnis kami, di pelayanan kami, di seluruh kehidupan kami. Nyatakan kemuliaan-Mu. Shikara Rama Sandara Masandu, Ira Rama Sande, Ira Rama Sandara. Pimpin langkahku setiap waktu, Amin. berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Berjalanlah dalam seluruh hidup kami, sampai kami di tanah perjanjian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Salam penyembahan. Sobat penyembah, dalam program Worship at Home ini kita akan sama-sama belajar firman. Kita sudah memuji dan menyembah dan juga berdoa bersama. Tentu hadirat Tuhan ada di rumah kita masing-masing, di hati kita. Dan kita akan belajar bersama. Telah datang hamba yang spesial yang diurapi seputar kisah layangan putus, pernikahan dan keluarga. Dan tema yang kita angkat yang sangat tentu akan menjadi viral nih kayaknya, yaitu layangan anti putus. Ya. Ini betul-betul bukan parodi, paradok. Layangan anti putus. Mas Jarod, layangan putus itu biasanya banyak penyebabnya. Ya. Angin kencang, Yes. talinya tidak kuat. Bisa juga layangan lain yang mencoba menyerang. Bisa juga yang main layangan itu oleng, bodoh. Atau bisa jadi juga direbut yang lain gitu, bisa kan? Rebutnya kasar gitu. Tidak sama dengan yang di kisah layangan putus ini. Pertanyaan saya Mas Jarod, dalam kehidupan kita sehari-hari, Ya. layangan putus yang ada di dunia nyata itu apa saja yang Mas Jarod tahu? Berdasarkan survei Mas Jarod sebagai pakar keluarga dan pernikahan. Iya, layangan putus dalam arti pernikahan Hari-hari ini putus hubungan, tapi masih suami istri, atau Ya. putus dalam arti betul-betul putus cinta, lalu cerai gitu ya. Atau putus relasi dengan pasangan karena nyambungnya dengan pasangan yang lain, berarti itu tadi perselingkuhan. ya. Ya memang penyebabnya banyak banget gitu ya. Atau kembali kepada ilustrasi soal kehidupan pernikahan diilustrasikan seperti layangan. Ya. Gitu ya. Putus ya karena angin, ya bener juga gitu. Wanginya kenceng, nggak terkendali, nggak kuat talinya, ya putus. Ya dalam kehidupan sehari-hari kan bisa begitu juga. Kenapa putus itu ya? Wah, lingkungannya memang kurang ajar gitu ya. Lingkungannya menggodai pasangan kita, atau misalnya ini yang nggak baca yang selingkuh suami gitu ya. Suaminya hidup. Kebanyakan yang selingkuh suami sih. Ini sama aja sih. Oh sama. Kan suami selingkuhnya sama perempuan. Suami yang selingkuh ada 1 juta, berarti pasangannya kan perempuan juga. Sama lah. Tapi kan pasangannya pelakor, bukan Ya, istri orang. Sama juga lah. Sama juga. Jadi kalau saya sebenarnya banyak laki atau perempuan sama kan, selingkuhnya laki-laki juga sama dengan perempuan. Kecuali dia selingkuhnya sama laki-laki. Iya, homo gitu kan. Oh, iya. Tapi ya sebenarnya sama lah. Nah, gitu. Tapi ya biarin lah. Biar ibu-ibu seneng kita bilang aja begitu. kan tayangan kita nih yang ngeliatin ini kan ibu-ibu. Yang nonton banyak ibu-ibu. Kita bilang mereka sebelum kita hajar.
Kita angkat, kita jatuhkan pelan-pelan. Ya bukan diajar sih, ditegur dengan firman. Ya. Iya. Nah, berarti begini, anggap aja misalnya suami yang selingkuh karena memang hidup di angin atau lingkungan yang tidak baik. Jadi memang bergaul dengan orang-orang yang selingkuh gitu. Jadi dia, karena emang Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu harus disadari. Kalau dia punya 10 teman, selingkuhnya 8, Terseret dia. terseret dia. 5 anak maling bergaul dengan 4 anak pendeta, jadi maling semuanya. Jadi itu bisa contoh ekstrim gitu ya. Apalagi olahraganya golf. Waduh, Ditemani caddy yang cantik. cantik. Biliar, Atau bola sodok. naik pesawat, terus cari pramugarinya yang cantik. Cantik. Sehingga lagunya berubah. Bukan ada pertemuan di udara. Bukan ada perempuan di udara. Perempuan yang manis. Jangankan di apa namanya golf ya. Di gereja saja deh, saya suka ngomongin gereja. Saya takut yang bahas ini. Kalau saya tanpa beban gitu ya. Iya. Maklum sudah karena dia memang bukan bukan pendeta tetap. Jadi suka nyinyir pendeta. Oke, jadi katakanlah pendeta gitu ya, atau jangan pendeta dulu lah. Daud, Raja Daud yang penuh pujian dan penyembahan, kurang rohani apa? Melihat Abigail, seorang wanita yang baik hati, Seperti layangan yang indah. tapi suaminya kan jahat gitu. Sehingga kayaknya Daud ini kan kasihan ini sama Abigail nih, perempuan baik disia-siain begini. Mungkin ditunggu putusnya gitu. Bener suaminya mati, diambil jadi istri. Tapi mungkin sebelum suaminya mati, Daud udah simpati kali gitu. Tapi kalau kasus Daud dengan Abigail kan bukan selingkuh. Ya, bukan selingkuh. Karena Nabalnya mati duluan. Mati duluan gitu. Jantungnya berhenti. Ini bukan layan putus nih. Ya, Kayak ini layangan. putus dalam arti pasangannya mati gitu ya. Iya. Lalu diambil dah istrinya. Sah. Kalau Daud ambil Ya. Abigail sah. Tapi dalam arti gini, tertariknya itu mungkin bisa sebelum suaminya mati. Tertariknya gitu. Tapi dia, yang salahnya Daud waktu dia menghampiri Bathsheba. Betul. Nah, tapi saya angkat cerita itu karena begini. Saya tuh kalau sering pergi pelayanan kan sering sendirian. Ya. Tapi begitu diundangnya itu ke kaum wanita, retret wanita, ibadah wanita, saya bilang sama istri saya begini, aku ini hamba Tuhan. Saya nggak akan jatuh dengan wanita penggoda yang cantik dan seksi. Bathsheba nggak mungkin. Tapi mungkin saya tertarik sama Abigail. Saya bilang begitu sama istri, jujur. Iya. Saya bisa simpati sama Abigail. Wanita Langsung yang... ikut istri. Langsung ikut dia. Langsung ikut. Jadi kalau ngajak isi pelayaran memang mesti begitu, dipanas-panasin dulu. Nah, Begitu saya bilang begitu, istriku langsung lapor sama sinode. nggak boleh pelayanan. Nah, ini maksud saya begini, itu lingkungan. Kalau kita sadar lingkungan itu atau angin itu kencang, ya kita jangan ke sana. Atau kalau kita tahu bahwa diri kita ini mudah tergoda, ya kita mengamankan diri dengan mengajak pasangan. Nah, cara mengajak pasangan kan berbagai cara ya. Pasangan saya susah diajak. Nah, kalau saya tadi bilang begitu tuh, Tetap main golf tapi bawa istri. bawa istri. Gitu Tetap kan. ikut pertemuan alumni bawa istri. Saya pergi pelayanan yang ke tempat-tempat banyak Abigail, ya saya bawa istri. Jadi supaya itu menjagai, karena bagaimanapun juga angin memang bisa kencang, tapi kalau istri suami pergi bersama-sama, benangnya kuat banget tuh, yang jaga kuat banget tuh. Itu salah satu cara ya, menjagai angin. Atau kalau layangan putusnya karena ada yang memang bener-bener pergi main layangan untuk main diadu. Nah, dalam pernikahan sering orang emang kayak gini, sengaja manas-manasin. Memang kalau main layangan sendiri tuh nggak seru. Iya kan, nggak seru. Kalau adu itu seru. Nah, itu dia. Nah, repotnya tuh orang kadang menikah itu pengen seru karena bosen. Tapi saya tuh mengadu bukan serius Pak, hanya untuk Iseng. supaya pasangan saya cemburu. Itu dia. Tapi kebablasan Pak, gimana Pak? Itu kan, makanya kalau orang itu kan aduh bosan Pak. Tapi kalau begitu ada kayak panas-panasnya gitu kan, ada cemburu-cemburunya itu kayaknya jadi kayak cintanya hidup lagi. Ya hati-hati aja, karena kalau Alkitab berkata jangan bermain api gitu ya. Nah, menurut saya daripada kita mengobarkan cinta dengan membuatnya cemburu, kenapa nggak mengobarkan cinta dengan berbuat baik, dengan menolong, dengan perhatian? Kan dulu orang jatuh cinta itu karena diperhatikan, karena dipuji.
Misalnya seorang ibu atau seorang wanita ya, Anda wanita yang dulu nggak menikah gitu, apa yang dialami? Punya ibu, punya orang tua, kamu tuh anak perempuan begini. Ya, padahal Anda punya ide luar biasa, tapi ya kamu tuh punya ide nggak dikerjakan, pokoknya dicela terus. Lalu kuliah ketemu, idemu luar biasa loh, kamu nih, wah, pokoknya dipuji gitu. Waduh, Lepak-lepak. langsung deh, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya gitu kan, seperti pacarku sungguh tiada lagi. Udah dinikahi mau dah, karena cintanya dibangun lewat pujian, lewat penerimaan. Nah, kenapa nggak ilmu-ilmu itu aja sebelum jadi masalahnya. Nah, setelah jadi, kenapa setelah jadi itu nggak dihidupkan lagi dengan cara yang sama gitu loh? Kan yang terjadi sebaliknya ya, begitu menikah gitu, waduh, istrinya ini sanguin, atau pasangannya lah, nggak bisa suami bisa istri, pokoknya pasangannya sanguin, ceria. Kalau sanguin kan ceria, kreatif, tulus, murni, tapi boros, pelupa, nggak rapi, nggak teliti. Nah, begitu menikah, yang kelemahannya ini yang dicecer terus, nggak pernah dipuji dah, ya cintanya habis. Kalau dia kolerik, dominan, jeleknya apa? Galak, nggak perasaan, ya, ambisius, kayak nggak cinta, nggak sopan. Iyalah orang kolerik. Dulu dipuji nih, kamu tanggung jawab, kamu disiplin, punya impian, leadershipnya kuat. Tapi sekarang nggak ada mana dipuji lagi. Padahal orang itu ada negatif, ada positif. Pujian itu membuat orang merasa diterima, dan merasa diterima itu membangun relasi. Kayak layangan itu benangnya tuh. Benang itu kuat banget ketika orang itu merasa diterima. Yang terjadi pernikahan saling melukai, saling mencela. Itu berarti karena faktor tadi pertama angin, kedua karena mulai suka beradu, suka mengadu-ngadu layangan lain, membanding-bandingkan layangan lain. Memang main layangan sendiri itu ya, tapi bisa sih ya, gini. Memang bermain layangan itu macam-macam ya. Ada orang pergi main layangan sengaja diadu gitu. Tapi kalau kebalik ini, kadang festival layangan nggak pakai diadu tuh. Pokoknya hanya kecantikan layangannya. Wah, layangannya bagus, masing-masing bagus ditarik, dan orang datang menonton ngelihat juga nggak pengen mengharapkan putus tuh. Karena memang itu festival layang-layang, lalu mereka diuji mana yang bagus gitu. Dan itu di layangan tanpa putus tapi dinikmati. Beda lu di kampung yang layangan biasa yang cuma kotak tok gitu ya, kita tunggu kapan putus. Aduh, ya. Tapi kalau layangan yang indah, nah dapat itu begini, kita bisa hidup tanpa keindahan, itu bisa tanpa putus. Gejolak atau apa namanya, antusiasnya pernikahan nggak usah tanpa cemburu-cemburu, tanpa banding-bandingin. Ya kita menjalani kehidupan aja, masing-masing punya layangannya gitu kan, masing-masing punya pasangannya, dan kita sebagai pemain layang-layang juga bangga dengan layangannya sendiri. Punyaku bagus gitu kan. Nah, jadi kita bisa, pasangan kita nggak sempurna, kita juga nggak sempurna, tapi kita bisa membangun cinta dengan cara mensyukuri setiap keunikan pasangan. Bahkan gini, bisa begini caranya. Ini namanya, ya mau dipakai istilah apa aja boleh. Kalau dulu Coyogi namanya dimensi keempat. Wah, bahasanya keren, bisa nggak menarik perhatian gitu ya. Dalam bahasa modern yang nggak rohani pakai nama Neuro Linguistic Programming, NLP. Dalam bahasanya orang-orang yang propetik, cialah ya, berkata-kata nubuat untuk pasangan. Jadi sebenarnya tiap kelompok punya istilah, esensinya sama. Kita mengucapkan kata-kata yang baik soal pasangan. Nah, praktisnya begini. Kalau saya tidur, istri saya pragmatik. Kelemahannya tentu banyak. Tapi kalau dia tidur, sudah tidur, kadang saya peluk atau saya pegang tangannya, saya ucapkan bahkan. Kadang dalam hati, kadang saya pakai suara, toh dia tidur gitu kan. Terima kasih Tuhan buat istri yang stabil gitu. Saya bisa bilang aja, Tuhan kenapa istriku cuek, ubah dia. Enggak, saya nggak mau sebut, nggak mau ucapin. Firman Tuhan berkata kan dalam hidup ini, ucapkan aja yang baik yang sudah didengar. Selalu ada posisi positif dan negatif, ambillah yang positifnya. Positifnya, saya sambil doa itu saya ucapin, Tuhan terima kasih buat istriku yang stabil. Karena orang sengaja supaya dia dengar gitu ya? Dia tidur. Oh. Saya ucapin tuh, Tuhan terima kasih, dia stabil, dia ibu yang baik. Saya bisa aja bilang, dia istri yang nggak romantis, nggak, saya ibu yang baik. Tahu ucapin begitu. Tahu nggak waktu saya ucapin gitu? Melek dia. Saya mikir tidur. Untung ngucapin yang baik. Kayaknya bisa saya contoh nih. Nah, saya mikir dia tidur pulas. Belek dia. Aduh. Terus dia bilang apa? Ya, dia cium saya.
Cerita selanjutnya terserah Anda. Jadi itu maksud saya, kita bisa membangun cinta itu nggak harus pakai yang aneh-aneh. Dengan kita mengucapkan kata positif, mengakui sisi positifnya, bahkan kalau perlu ya nggak usah ada pasangan ya, lagi berdoa sendiri kepada Tuhan, kita ucapkan, makin kita ucapkan masih makin masuk ke otak kita. Bahkan dia dengar nggak dengar pun sebenarnya apa yang kita ucapkan itu ada kuasanya. Kalau kita percaya orang istilahnya itu prophetic gitu ya, yang kita ucapkan pasti jadi beneran. Dalam hati dia jadi baik gitu, dan semuanya menjadi baik. Oke, Mas Jarod, Ya. tadi yang pertama karena angin, kedua karena bermain layang-layang. Ya. Sebelum yang ketiga, Benang yang kuat. sebelum yang ketiga nih, Ya, apa? gambar ini sangat bagus sekali. Wah, oke, lukisan saya. Lukisan Mas Jarod. Iya. Ada 9 ikan. Ya. Yang pertama adalah Mas Jarod membuat ini berapa lama? Semua lukisan rata-rata saya buat dalam waktu 2 minggu. Per hari berapa jam? Karena satu hari kira-kira 2 jam gitu ya. Karena misalnya supaya warna putih dan kuningnya itu nggak nyampur, sebelum warna kuning saya tempel, saya tunggu putihnya kering dulu. Ini Gitu. sepertinya saya ketemu ikan yang mau saya pegang aja kan koinnya. Keren. Ya, sisiknya, motifnya jelas. Yes. Arti daripada gambar ini apa? Kali ini nggak ada artinya. Jadi begini saudara, kadang-kadang begini, ada orang yang namanya seniman. Kalau lagi mood, dapat ide, baru ngelukis. Iya. Saya bukan seniman. Saya melukis itu sekarang ini setelah perusahaan saya bangkrut, saya nggak mau kesaksian soal bangkrut, mengasihani diri sendiri. Tuhan kasih saya talenta melukis, dan saya melukis sebagai pekerjaan. Jadi nggak nunggu mood baru ngelukis. Lukis aja. Karena tagihan nggak ada moodnya. Jadi ada yang orang udah pesan, ada yang gambar tidak ada aja. pesan juga, pokoknya ada pesan nggak ada pesan, saya mood nggak mood, sedih nggak sedih, lagi badan enak nggak badan enak, ngelukis jalan terus. Karena bagi saya saya menyebut diri saya bukan seniman, saya seorang profesional melukis, dalam arti pekerjaan saya melukis. Mood nggak mood, saya ngelukis. Kayak ini misalnya saya nggak punya ide, saya nggak suka ikan gitu, Pak. Kenapa harus 9, Pak? Ya yang pesan 9, Anda pesan 3 saya buatin. Mistis apa enggak saya nggak tahu gitu. Jadi saya kadang juga melukis tanpa ide. Dapat itu idenya orang lain, saya buat juga gitu. Jadi itu juga saya mau kasih pesan ya kepada bapak-bapak atau kepala rumah tangga gitu ya, supaya layangannya nggak putus. Ya kita harus bekerja menghidupi keluarga. Kerja jangan mut-mutan. Kerja pakai mood gitu kan, ada orang yang kerja pakai mood, kalau nggak mood nggak bisa kerja gitu. Memangnya tagihan ada moodnya? Tagihan nggak ada moodnya. Dan Jadi begitu lukisannya laku atau dibayar oleh yang pesan, waduh, istri bahagia. Itu begini kalau lukisan begini. Saya ngelukis ya, saya pasang di Instagram. Waduh, senengnya pelukis itu kalau yang klik suka banyak. Ya. Yang bilang bagus kayak tadi, wih bagus banget, saya senang tuh. Istri saya belum senang tuh. Begitu laku dia seneng. Wow. Dan saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang pelukis atau pensiun sebagai pelukis. Karena perusahaan dulu sempat besar, pegawai 300 orang, kantor di BSD 8 lantai. Satu lantai itu 1.580 meter. Gedung kami besar sekali, gedung Kuliah IFA. di IPB, nggak ada hubungan dengan lukisan. Dan perusahaan kami sempat berkembang karena MLM ya. Membernya sampai 500.000, stokis di 200 kabupaten. Saya bermimpi go public, lalu pensiun sebagai hamba Tuhan yang saldonya cukup, tiba-tiba bangkrut. Itu kan di luar impian, di luar pengharapan. Tapi Tuhan nggak pernah bangkrut. Saya senang lagu itu tuh. Musim itu selalu berganti. Semusim berlalu, namun kau selalu. Yang Bukan. musim silih berganti, tapi kasihnya abadi. Cia. Ya, nggak ada layangan putus. Kasihnya abadi. Cia. Kembali ke Jadi sini lagi. layangan anti putus. Anti putus, ya. Sepertinya ini 9 ikan ini saling menyambung sehingga tidak ada yang putus saya. Mungkin begitu ide dari yang pesan, karena ini memang idenya si pemesan, saya buat aja. Supaya, kalau saya bukan supaya layangan nggak putus, supaya duitnya nggak putus. Ya karena uang penting juga dalam keluarga. Saya sebagai kepala keluarga harus menghidupi keluarga supaya layangan saya nggak putus. Ya karena cinta penting, tapi cinta nggak bisa bayar tagihan kan? Iya, tepat sekali. Jadi ya kita harus hidup di dunia yang nyata, di mana kita harus bekerja, menghidupi keluarga. Tapi begitu lukisan saya juga ada kepuasan ya. Ada sebagai tentu tetap ada yang namanya bisa melukis, kan ada jiwa seninya juga ya. Dan sebagai seorang seniman atau orang yang berkarya, karya apa saja ketika dihargai orang ya kita senang. Bahkan kadang begitu laku itu kayak ada rasa hilang gitu. Karena yang kita bikin susah-susah lepas dari tangan kita.
Paling sisa gambar aja ya. Tapi kita harus berani merasa kehilangan sebuah karya atau barang demi kehidupan keluarga. Yes. Ya kan? Karena saya kehilangan karya gitu, tapi kan istri saya nambah saldo. Yang pertama, layangan putus karena angin. Ya, Udah diantisipasi. Ya. Hati-hati jangan mendekati angin pusaran, angin lesus, dan angin-angin lain. ya, lingkungan yang jahat. Kedua, karena Beradu. jangan beradu. Ya, Pakai layangan yang festival aja. nikmati layangannya sendiri. Oke, jangan banding-bandingin. Jangan mengingini layangan orang lain. Oke, betul. Yang ketiga adalah karena talinya nggak kuat. Ya. Silakan. Ya, dalam Layangannya apa, talinya apa, bagaimana supaya nggak putus. Karena ini kan temanya layangan anti putus. hanya sebagai ilustrasi untuk pernikahan, Ya. gitu kan. Nah, sekarang ya benangnya harus kuat. Benang adalah yang menghubungkan layangan dengan yang main layangan. Kalau yang layangan itu adalah pasangan, putus karena selingkuh, diambil orang lain, maka relasi antara yang main layangan dengan layangan adalah seperti suami dan istri. Nah, apa relasi yang kuat? Tentu yang pertama relasi hukum. Maka menikah itu harus ada surat pernikahan. Karena kita masuk dalam dunia milenial yang dimana nggak perlu surat nikah, perlu. Karena itu Ikatan itu ya. hukum. Ya. Lalu ikatan yang namanya ikatan perjanjian, di mana menikah itu berjanji di hadapan Tuhan, diberkati oleh hamba Tuhan, menjadi sebuah covenant, janji di hadapan Tuhan. Karena ada juga yang sekarang terutama di kota-kota besar, apalagi luar negeri ya, mereka di komunitas gereja gitu, tapi apa perlu sih saya nikah itu diberkati sama gereja gitu? Wow, pertanyaan yang menurut saya kaget, tapi ternyata itu biasa bagi. Tapi kita bersyukur di Indonesia tidak seperti bisa itu. catatan sipil Kalau tanpa tidak pemberkatan diberkati. gereja. Nah, jadi tetap harus diberkati, ikatan berkat. Yang kedua, yang berikutnya lagi, tali relasi antara suami istri adalah ikatan cinta tadi. Cinta itu kuat sekali. Nah, cinta ini, tapi cinta itu tidak instan. Cinta itu harus dibangun lewat kebersamaan, lewat saling membutuhkan, lewat saling menghargai, terutama saling menghargai, respect. Karena kalau kita bicara hukum Taurat, 10 hukum Taurat, itu intinya sebenarnya nomor 1 sampai 5 itu hargai Tuhan. Yang berikutnya apa? Jangan mengingini harta sesamamu, domba sesamamu. Itu kan berarti kita menghargai punya orang lain, itu kan? Penghargaan. Maka kita harus menghargai pasangan kita, apapun kelemahannya. Nah, kalau orang dihargai, orang kenapa? Karena ada orang selingkuh, tentu kan banyak faktor ya. Kebutuhan seks yang tidak dipenuhi, karena memang dia ketagihan, memang dia kerasukan setan, memang dia belum bertobat. Tapi salah satu di antaranya adalah bahwa dia merasa nggak dihargai sama pasangannya, baik itu istri atau suami. Kebanyakan suami nggak dihargai, dan ada orang lain yang menghargai dia. Maka ikatan akan kuat ketika dua orang itu saling menghargai. Bahkan bukan hanya soal nikah ya. Saya punya kongsi kan juga dari tahun 92. Jadi udah 30 tahun saya punya usaha. Kongsian 2 orang, sampai sekarang juga nggak putus-putus. Jadi bukan hanya soal pernikahan. Nah, kenapa kami kongsian begitu awet? Bahkan termasuk bangkrut, hadapi bangkrut bersama-sama. Dan sekarang kita punya usaha baru bersama-sama lagi. Karena kita saling menghargai. Ikatan kuat karena saling menghargai, saling menerima. Lalu ikatan yang kuat lagi adalah ikatan yang ada di dalam Tuhan. Jadi ketika suami istri menikah, ada Tuhan di dalamnya. Jadi ikatannya namanya, seberikan nama itu ikatan roh. Suami menyelamatkan istri, istri menyelamatkan suami. Kalau waktu pernikahan, salah satu belum lahir baru. Maka yang satu merasa bahwa aku masuk surga itu gara-gara dia. Sampai surga akan berterima kasih. Ini katanya roh. Kalau saya sekarang gunakan, karena kami sama-sama jatuh cinta ketika dua-duanya sudah pelayanan. Sekarang ikatan ini kami pakai untuk anak-anak. Jadi anak-anak lahir baru karena saya. Makin besar itu anak, makin mengerti arti kekekalan, dia berterima kasih jadi anak saya. Jadi anak makin besar bukan memberontak, makin hormat. Karena dia merasa bahwa saya masuk surga karena papa. Nah, sekarang gimana suami istri itu bisa punya ikatan yang disebut ikatan roh. Ya harus satu roh. Jadi saya kasih contoh misalnya saya dan istri gitu ya. Waktu saya belum lahir baru, belum bertobat, istri saya itu anak pendeta. Udah jadi guru sekolah minggu. Makanya kalau Pak Timotius Hardono ingat gitu ya, di Karsa Pemuda tahun 90-an, kadang kita ada lomba cepat tepat untuk diakan waktu gereja masih 1 cabang. Itu istri nomor 1 terus. Jadi saya berangkat di mana saya baru lahir baru, dan istri saya anak seorang pendeta yang waktu saya kuliah pun dia sudah pelayanan.
Tapi di tengah jalan kan saya kayak pelayanannya cepat gitu. Nah ini ada bahaya, nanti kita nggak satu roh, nggak satu level istilahnya. Karena kita suami istri itu teman hidup, bukan teman tidur. Supaya ikatannya kuat, kita harus jadi teman hidup. Teman hidup itu ya teman pelayanan, teman dolanan, teman guyon, teman bercanda, teman olahraga, jadi teman hidupnya sebagai apa? Kalau hidupnya dagang ya teman dagang. Nah kan banyak suami istri ikatannya itu justru sebagai teman hidup ini rendah sekali. Hanya teman tidur. Hanya teman tidur, pelayanan sama orang lain, dagang sama orang lain, bercanda sama orang lain, ngafe sama orang lain. Jadi sama istri ya, punya istri cuma ngurus anak sama teman tidur. Nah ini ikatannya kurang kuat. Nah gimana supaya ikatannya kuat? Ya saya jadikan istri saya teman hidup saya. Hidup saya ini yang utama melayani. Saya bisnis itu ya istilahnya sambilan gitu untuk supaya hidup. Kalau hidup melayani, tapi tujuan hidup saya itu adalah bisnis melayani Tuhan. Maka waktu Bapak bangkrut kok nggak stres? Kan cuma sambilan. Utama saya tidak akan bangkrut karena utama saya melayani Tuhan. Nah, supaya kita jadi ikatannya kuat, saya bilang sama istri waktu itu, kita udah sama-sama kuliah di IPB. Yuk kita sama-sama kuliah lagi yuk. Kuliah apa? Teologi ya. Betapa lagi? Tanpa kuliah pun juga kita melayani. Ya, supaya lebih benar aja melayani. Jangan sampai ngajarnya salah. Jadi singkat cerita kita kuliah teologi ya, sampai doktoral. Berdua kita kuliah bareng suami istri. Nah itu termasuk dalam rangka supaya ikatan roh. Satu pengajaran, satu visi, satu level. Sekarang saya menikmati pergi seminar jadi pembicara berdua, atau sekarang pakai Zoom gitu. Dia nggak suka bicara. Makanya kalau Zoom biasanya saya presentasi sendirian 30 menit, tapi begitu Q&A udah dia nongol jawab berdua gitu. Nah, waktu dia bisa menjawab berdua dengan saya, secara pribadi saya punya kebanggaan punya istri pelayan Tuhan yang sama-sama jawabnya pas kayak begitu. Bahkan orang berkomentar, "Pak, itu Bapak berdua bisa jadi pembicara kayak duet. Kayak sepakat banget jawabannya gitu. Padahal pertanyaannya kan spontan gitu." Nah, ini gini. Hubungan kami makin kuat, ikatan benangnya makin kuat karena ada sesuatu yang kita tuh nggak berpikir bahwa menikah orang yang salah. Loh, karena saya pernah berpikir menikah orang yang salah. Waktu apa? Waktu saya pelayanan kemana-mana sendirian. Waktu itu pelayanan saya kan hanya murni banyak di misi gitu ya. Wah, misinya ke suku-suku terabai kan lagi Unreached People Group. Istri saya nggak pernah ikut gitu. Sampai saya pikir dulu saya menikah pengen punya teman pelayanan, kok sekarang pelayanan sendiri terus itu. Orang yang melayani pun seperti saya bisa berpikir menikah orang yang salah. Gimana jemaat? Tapi saya menganggap waktu itu benang saya tidak kuat. Ini bahaya nih, walaupun saya pelayanan. Dan waktu itu anak-anak masih kecil juga. Nah, tapi singkat cerita ya kita menyadari kita perlu perkuat. Nah ini istilahnya, jadi benang itu kuat sekali karena ada ikatan batin, ikatan hukum, ada ikatan roh. Yang dimana kita merasa hidup ini kita punya tujuan sama, kayak purpose driven life. Orang itu kalau tujuannya sama ya berat karena, tapi kalau satu tujuannya cari uang, satu terkenal, satu pelayanan, satu pengen apa lagi doh. Walaupun satu rumah sebenarnya sedang tidak bersama-sama. Satu mikirnya apa, satu mikirnya apa. Nah ini proses menyamakan, mencari tujuan untuk bersama ini nggak gampang, bahkan harus terus diperbaharui. Bahkan ketika umur sekarang kami udah sama-sama masuk hampir 60 tahun gitu kan. Dan itu harus tarik ulur ya, kayak layang. Ya. Tarik ulur. Kayak mencari yang baru lagi. Karena ini umur sekarang masuk hampir 60. Lalu kita mulai bilang, saat umur 70-80 tahun kita mau ngapain ya? Kita harus bikin tujuan hidup yang baru nih. Tujuan yang baru lagi secara praktis ya. Tujuannya kan nggak berubah melayani Tuhan, tapi praktisnya apa gitu kan? Ya nanti saya liatin cucu aja di Singapura gitu. Anak saya kan udah menikah dan tinggal di Singapura, beli apartemen di Singapura. Saya bilang, jangan, kamu masa tua pengen ngerawat cucu di Singapura. Emang gue ngapain? Bahaya deh buat saya kamu tinggal terus kalau kamu ke Singapura. Jadi kita adjust nih, ya bolehlah paling lama 2 minggu kata gitu. Atau aku ikut juga ke sana 2 minggu, aku masih bisa ngelukis di Singapura kata begitu. Jadi kita mulai, kalau gitu kita ngapain dong? Ya kita cari pelayanan baru yang cocok buat kita. Misalnya gitu. Ini kayak mencari sebuah tujuan yang baru. Nanti itu kita merancang masa tua kita itu kira-kira gimana. Ya kalau kita berpisah, oke lah kita sepakati. Misalnya 2 minggu atau 3 minggu. Selebihnya ada lagi yang bersama-sama kita lakukan. Nah yang bersamanya terserah. Kan tiap keluarga beda-beda ya pasangan. Itu akan menjadi ikatan. Yaitu ikatan punya tujuan hidup bersama gitu. Baik. Ya. Pertama, layangan putus karena angin. Kedua, karena bermain dengan layangan lain. Dan itu kita hindari. Ya. Ketiga, karena talinya tidak kuat. Ya. Padahal program kita adalah program layangan anti putus. Ya. Yang keempat, Mas Jarod,
terkadang anginnya sudah oke, tidak bermain layangan dengan layangan lain, hanya festival layangan. Juga yang ketiga, tarinya udah kuat. Tapi yang main layangan ini teledor, ceroboh, dan mungkin juga tidak fokus, sehingga mohon maaf nih, layangan kita diperhatikan oleh layangan yang lain. Gimana? Putus atau jatuh, Truk. Karena kan bermain layangan itu bukan hanya diulur terus, diulur jatuh, betul kan? Kadang perlu ditarik. Kalau tarik, ulur, nah ini perlu seni sendiri. Iya. Gimana suami itu jangan ditarik terus, sehingga suami stres, diulur terus, mau nggak pulang, nggak datang, terserah lah. Nah gimana Mas? Saya tertarik dengan bukunya Pak Julianto Simanjuntak. Seorang hamba Tuhan, doktor dalam bidang psikologi dan konselor keluarga. Dia ada buku judulnya Seni Merawat Keluarga. Bagus juga tuh. Jadi memang pernikahan itu sebuah seni yang harus digali ilmunya, diperdalam untuk merawat supaya supaya nggak putus gitu ya. Karena di luar dugaan gitu kan, tiba-tiba bisa terjadi karena memang manusia atau pernikahan itu juga sesuatu hal yang kita nggak pernah punya pengalaman sebelumnya. Belum lagi perubahan oleh keadaan yang tak terduga. Jadi kita bisa menduga sebelumnya kayak, oh dulu papahnya gimana, mertua gimana. Tapi sering kan keadaan ini juga perubahannya tuh benar-benar tidak diduga-duga. Perubahan perilaku, misalnya contohnya perubahan perilaku akibat keadaan. Saya sebagai seorang pengusaha dengan usaha yang besar, tiba-tiba bangkrut. Ini bisa-bisa kalau misalnya orang lain mengalami hal seperti itu ya, punya suami tiba-tiba kena PHK atau gara-gara COVID usahanya bangkrut. COVID ini kan bukan cuma dahsyatnya aja, dulu yang Delta banyak yang meninggal, lalu Omikron ini dahsyatnya penyebarannya, tapi bertahun-tahun ini. Sudah 2 tahun lebih nih, ini dan banyak dampak yang suami stres, kehilangan pekerjaan. Nah, seni bagaimana merawat hubungan ketika pasangan berubah. Bisa berubah umur, berubah lingkungan, berubah pekerjaan. Perubahan pasangan ini yang ketika kita nggak sikapi dengan bijaksana, bisa-bisa putus dalam arti tadi. Putus selingkuh, putus relasi, serumah tapi nggak ada hubungan. Karena kita tidak bijaksana, kurang pinter di dalam merawat relasi. Terutama menghadapi masa-masa perubahan yang tidak diharapkan. Dan dunia ini penuh dengan yang tidak diharapkan. Pasangan sakit, tapi yang paling hari-hari ini paling banyak COVID ini ya pasangan berhenti pekerjaan, bangkrut, ganti usaha. Nah, gimana merawat sebuah relasi ketika keadaan tidak seperti yang diharapkan? Nah, ini di sini emang betul-betul butuh yang namanya punya hubungan dengan Tuhan yang kuat sekali. Tidak punya keterikatan yang terlalu kuat dengan lingkungan, dengan uang, cinta mamon apalagi. Karena ini akan merusak relasi dengan pasangan. Kalau saya mungkin berbagi cerita, kalau Bapak kenapa kuat sekali? Kami punya memori masa lalu yang mendukung relasi sekarang kuat. Jadi saya menikah tahun 90, merantau ke Jakarta. Sebagai orang miskin, saya bawa istri saya yang dari ekonomi ke atas, tinggal di bawah. Tinggal di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta. Hanya 6 kali 6 meter persegi. Lalu kontrak rumah di situ. Pinggir kuburan, sebelahnya tukang bakso, lompat parit, kebun pisang. Jangankan mobil, motor aja nggak bisa ke rumah saya. Dulu saya belum milenial, tapi kalau ada keluarga mau datang, teman mau datang, ketemunya di mana? Hotel Indonesia. Iya, kan milenial kalau ketemu kan di kafe, karena kita nggak punya rumah gitu. Dan rumah kita kontrakan yang kecil sekali, nggak ada ruang tamunya. 6 kali rumah petak, cuma 6 kali meter persegi. Tapi penderitaan itu menjadi bonding. Kembali lagi soal ikatan. Penderitaan perjuangan menjadi ikatan, menjadi bonding. Nah, saran saya begini. Hari-hari ini mungkin dulu ya, begitu menikah langsung makmur, langsung sukses, langsung bahagia gitu ya. Jangan-jangan sekarang Tuhan izinkan COVID ini datang, Omikron ini datang, dan nggak tahu apa lagi yang datang, keadaan yang tidak diharapkan ini datang. Jangan dianggap sebagai, udah nggak usah bingung, dosa saya apa kena kutuk. Bukan soal kutuk, mungkin kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berjuang bersama-sama. Jadi ketika ada masalah yang berat, justru itu kesempatan membangun bonding. Nah, ini akan membuat kita itu punya respon itu baik dalam setiap keadaan. Nah, ini termasuk cara bagaimana merawat relasi. Karena relasi itu kan sering rusak oleh keadaan. Tekanan ekonomi, tekanan keadaan. Karena keadaan seperti hari ini pandemi, suami jadi sensitif. Atau istri yang jadi sensitif karena duit biasanya ada lalu nggak ada.
pekerjaan biasa ada lalu nggak ada, soal duit nggak masalah deh, biasa bisa kemana-mana, lalu jadi ketakutan, ketularan, serba takut, satunya nggak ada takutnya. Nah, berantem lah gitu. Ini merusak relasi, ini sebenarnya merusak relasi. Jadi nanti pulang ke rumah disemprot semua dan mandi air panas. Jadi kan kita bisa siasati kan, misalnya, oke saya pergi, tapi nanti pulang langsung mandi dulu baru masuk rumah, atau malam ini kita pisah rumah, kita bisa aja kamar. Terserah kalau nggak ada. Jadi kita kayak, nah itu termasuk merawat relasi. Merawat relasi adalah ketika keadaan tidak diharapkan, kita berjuang bersama-sama. Atau kita begini, kan kita dua-duanya udah vaksin, dua-duanya udah booster gitu ya. Kalau kamu pergi, ya tapi kalau ada apa-apa, siap. Kalau mati siapnya tuh gini. Kalau kemarin saya sempat meriang hari Minggu. Waduh, apa pulang gereja tuh kemarin juga, kebaktian, selesai bubar kebaktian, pada ngajak foto lagi bareng-bareng. Memang pakai masker semuanya, wah aman saya pikir. Satu kali lagi, hitungan ketiga masker dicopot sebentar, lalu potret pakai lagi ya, gitu. Saya pikir kurang ajar nih, ini nyoba-nyoba. Ya udah gitu, pulang-pulang meriang. Waduh, itu kan kejadian dengan diharapkan gitu ya. Maksud yang lain coba kayaknya kita juga cepat, ini salah. Ini sebenarnya menyalahi prokes, tapi ya itulah nggak apa-apa, cuma sebentar kok gitu. Tapi pulang meriang, langsung antigen, oh enggak, negatif, oh ya sudah gitu. Jadi bukan karena hal itu. Ya. Jadi ini termasuk hal-hal untuk kita menjaga relasi itu, ya sudahlah. Kita perlu mengerti, yang satu hati-hati banget, yang satu fleksibel banget. Ya kita mencoba untuk, kalau nggak berantem. Oke Mas Jarod, dari 4 tadi itu kita masuk konklusi sekarang. Ya. Jadi layangan anti putus kalau anginnya kita bisa pilih yang tepat. Kendalikan, ya. Kendalikan. Kedua adalah tidak bermain layangan, tidak berantem, beradu layangan. Ya. Tidak membanding-bandingkan. Ya. Ketiga adalah talinya harus kuat. Diperkuat talinya. Sehingga tidak akan putus. Yes. Keempat pemainnya, tarik ulur dan sebagainya. Hikmat, bijaksana bangun Nah, relasi. sekarang kalau boleh dihubungkan dengan pengalaman Mas Jarod sudah menikah 30 tahun, sehingga betul-betul Mas Jarod itu bukan omdo ini, tak lihat. Betul-betul menghidupinya, menulis 100 buku ya? 66. 66 buku tentang pernikahan mayoritas. Nah, sekarang kalau dikonklusikan dalam waktu 2 menit, dari pengalaman Mas Jarod sehingga memiliki pernikahan layangan anti putus itu, apa aja yang bisa dipraktekkan oleh teman-teman? Silakan. Ya, kalau dibawa ke esensi yang paling utama, semua 4 hal tadi menjadi bisa dan menjadi mudah, gitu ya. Menjadi bisa terutama mampu kalau kita dekat sama Tuhan. Karena sebenarnya tanpa dekat dengan Tuhan, tanpa bergaul dengan Tuhan, tanpa nilai-nilai dari firman Tuhan, maka relasi apa yang mau dibangun? Tanpa nilai-nilai dari firman Tuhan, ikatan apa yang kuat? Jadi tetap kembali kepada hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Karena sebenarnya hubungan kita dengan istri lambang hubungan kita dengan Tuhan. Atau dibalik, hubungan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Maka sebenarnya kalau kita tuh bermasalah dengan orang lain, saya bukan menghakimi ya, tapi memang betul-betul menegur gitu ya. Jangan-jangan Anda punya masalah hubungan dengan Tuhan. Maka sebenarnya kalau kita itu nggak kuat hubungan kita dengan orang lain, jangan-jangan kita sedang nggak kuat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita hubungan kita kuat dengan Tuhan, kita merasa diterima oleh Tuhan, kita dengan mudahnya akan menerima pasangan apa adanya. Kita hubungan kita kuat dengan Tuhan, sehingga kita bersyukur akan pengampunan dari Tuhan, kita akan bisa mengampuni pasangan. Kita hidup dengan Tuhan, bergaul dalam penyembahan yang tulus. Dalam arti penyembahan tulus itu, Tuhan kau baik, luar biasa, terima kasih buat pengampunan, amin. Hanya memuji menyembah, amin. Nggak pakai berdoa syafaat, nggak pakai minta. Karena saya sering begini, misalnya anak kecil gitu ya, Papa ganteng deh, cepet Pak. Ini orang Kristen habis berdoa memuji-memuji, ujungnya minta juga. Udah nggak pakai minta, hanya memuji menyembah. Kita pasti bisa memuji pasangan dengan tulus. Kalau sama Tuhan aja nggak pernah tulus. Memuji Tuhan kau baik, ujung-ujungnya berkatilah Tuhan. Ya lah, kalau saya jadi Tuhan ini anak licik banget ini. Kita bisa tulus gak dengan Tuhan? Kalau bisa, kita bisa tulus dengan pasangan. Jadi sebenarnya kita mencoba untuk, bukan mencoba ya, harus belajar hidup benar dan bergaul dengan Tuhan dengan benar. Nanti saya berani yakinkan Anda juga akan benar dengan pasangan. Wow. Bapak Ibu Saudara, inspirasi ini tidak bisa kita
ambil di program S1, S2 atau S3, tapi dari sekolahnya beliau dengan Mbak Esther 30 tahun. Dan saya saksi hidup juga dari bagian hidupnya dia, karena dia sudah 30 tahun menikah ya, 32. Saya 22, 10 tahun di bawahnya. Dan biarlah rumus-rumus layangan anti putus ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan ujung akhirnya adalah Tuhan. Amen. Di kisah layangan putus yang kita tonton bersama, tidak pernah itu si tokoh prianya itu, suaminya itu waktu selingkuh berdoa dulu, Tuhan berkatilah perselingkuhan kami, kan tidak pernah. Begitu dia berdoa, ternyata ini salah. Doanya kembali ke istrinya. Keren banget. Karena itu mari jangan pernah menyerah. Dunia boleh bilang wajar putus, toh bisa beli layangan baru, mainkan layangan baru. Mohon maaf, pernikahan bukan bisa membeli layangan baru. Yang benar adalah pernikahan itu harus seperti layangan anti putus, karena kita memiliki kasih dan kekuatan cinta yang dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Sempurnakan sharing firman-Mu. Terima kasih untuk Mas Jarod yang totalitas pernikahannya 32 tahun, menginspirasi hamba-Mu dan menikah 22 tahun. Untuk kami bukan ikut gaya dunia, tetapi kami ikut gaya firman-Mu, bahwa kunci dari segalanya supaya layangan pernikahan kami tidak putus, yaitu anti putus, kalau kami terus melekat dan menyatu dengan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau di antara kami yang masih berdosa, masih terhilang, masih tersesat, kami bertobat, kami menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami, sehingga kami bersama Yesus, kami memiliki pernikahan layangan anti putus. Amin. Sampai jumpa di program Musik Betul yang akan datang lebih dahsyat lagi. Yes.